Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi Bapak Ibu. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fisika Prastya Putra. Saya Widya Iswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Berikut adalah biodata saya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke dalam inti materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu supaya kita rileks dalam menerima materi. Silakan Bapak Ibu bisa berdiri, silakan. Ya. Ikuti gerakan saya. Semoga pada hari ini kita bisa sehat, semangat, dan konsentrasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa Bapak Ibu, saya lihat sudah konsentrasi semua ya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan membicarakan tentang pengadaan. Pelaku pengadaan tepatnya. Tapi sebelumnya kita lihat data temuan atau pemeriksaan terkait pengadaan barang dan jasa oleh KPK. Pengadaan barang dan jasa ternyata peringkat kedua dalam tindak kasus korupsi yang ditangani KPK. Begitu juga oleh auditor eksternal pemerintah, BPK RI, juga menemukan hal yang sama. Oleh sebab itu, ini adalah tugas kita semua untuk menjaga akuntabilitas, anti korupsi aparatur sipil negara. Oke Bapak Ibu, saya yakin berita-berita yang ada, yang Bapak Ibu saksikan, itu sudah sangat banyak. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang pelaku pengadaan sangat penting Bapak Ibu untuk ketahui, terutama bagi teman-teman yang biasa atau termasuk dari anggota tim dari pelaku pengadaan. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Materi ini adalah pelaku pengadaan barang dan jasa. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saya yakin Bapak Ibu di sini adalah bagian dari pelaku pengadaan, baik yang membantu PPK, baik tim teknis PPK. Untuk pelatihan tingkat dasar ini, saya berharap Bapak Ibu mampu nantinya menjelaskan terkait apa tugas dan kewenangan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pokja pemilihan, maupun pejabat pengadaan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengguna anggaran. Siapa itu pengguna anggaran? Iya, Bapak Ibu. Oke, kita bahas bersama. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah. Jadi, dia yang memegang kewenangan penggunaan anggaran. Oke. Tugas dan kewenangannya apa Bapak Ibu? Pastinya dia punya kewenangan untuk menggunakan anggaran tersebut. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain, ya,
Lalu menetapkan dan mengumumkan RUP, rencana umum pengadaan, ya, menetapkan perencanaan pengadaan itu sendiri, dan kemudian melaksanakan konsolidasi dari pengadaan barang dan jasa, ya. Dan pengguna anggaran bisa menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi yang gagal. Oke. Dan pada peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 disisipkan tambahan kewenangan dari pengguna anggaran adalah menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam. Oke. Itulah beberapa tugas dan kewenangan pengguna anggaran. Lalu apalagi Bapak Ibu? Pengguna anggaran juga menetapkan pejabat pembuat komitmen, menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan penyelenggara swakelola, tim teknis, dan tim juri. Kalau juri ini untuk pelaksanaan sayembara atau kontes. Lalu kemudian pengguna anggaran juga menyatakan tender atau seleksi gagal. Ya. Lalu kemudian menetapkan pemilihan penyedia dengan metode tender, penunjukan langsung, e-purchasing untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 100 miliar. Dan kemudian untuk jasa konsultasi yang nantinya disebut seleksi pemilihannya itu paling sedikit 10 miliar. Tapi ingat Bapak Ibu, untuk kewenangan yang 3 saya tadi sebutkan di atas, bahwa untuk APBD itu tidak bisa didelegasikan ke KPA. Oke. Siapa itu KPA? Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Kuasa pengguna anggaran. Dalam APBN, kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran tersebut. Ya. Pada APBD, yaitu pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Oke ya Bapak Ibu, lanjut dulu ya. Oke. Lalu tugas pokok kuasa pengguna anggaran. Pasti dia karena diberikan kewenangan pendelegasian itu, maka dia melaksanakan tugas sebagian tugas dari pengguna anggaran, ya. Lalu menjawab sanggah banding peserta tender itu salah satunya. Dan kuasa pengguna anggaran juga dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangannya. Ya. Apa yang ditugaskan ke PPK? Salah satunya tanda tangan kontrak, ya, mengadakan perjanjian dengan penyedia. Oke ya Bapak Ibu. Lalu pelaku pengadaan selanjutnya adalah pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Ya. Berikut adalah tugas-tugas PPK. 1. Menyusun perencanaan pengadaan. Yang kedua, melaksanakan konsolidasi dari pengadaan. Yang ketiga, menetapkan spesifikasi teknis ataupun kerangka acuan kerja. Yang keempat, menetapkan rancangan kontrak. Yang kelima, menetapkan harga perkiraan sendiri, menetapkan besaran uang muka, mengusulkan perubahan jadwal, melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta. Dan tentunya PPK harus dapat mengendalikan kontrak. Lalu PPK juga harus menyimpan seluruh dokumen pengadaan tersebut. Dan yang berikutnya, PPK wajib melaporkan hasil
penyelesaian kegiatan pengadaan kepada pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran. Dan BPK dapat menilai kinerja penyedia, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim ahli, dan menetapkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa, atau biasa kita singkat SPPBJ. Sudah jelas Bapak Ibu? Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah pejabat pengadaan. Pelaku pengadaan selanjutnya adalah pejabat pengadaan. Siapa itu pejabat pengadaan? Pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personil yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, paling banyak 200 juta. Untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya. Ya. Tapi untuk jasa konsultasi, pejabat pengadaan maksimal hanya sampai 100 juta. Sudah jelas Bapak Ibu? Di instansi saya adalah pejabat pengadaan. Oke. Kemudian adalah pokja pemilihan. Pelaku pengadaan berikutnya adalah pokja pemilihan. Siapa itu pokja pemilihan? Kepanjangannya adalah kelompok kerja, ya, sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Lalu apa yang dipilih? Batasan-batasan anggaran berapa yang dipilih? Ya, pokja pemilihan itu melaksanakan dan memilih penyedia kecuali e-purchasing dan pengadaan langsung, karena tadi sudah tanggung jawab dari pejabat pengadaan. Dia menetapkan untuk tender, penunjukan langsung, barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan pagu anggaran paling banyak 100 miliar. Ya. Untuk jasa konsultasi atau pemilihannya disebut seleksi, paling banyak adalah 10 miliar. Oke Bapak Ibu, sudah jelas? Terima kasih. Semoga penjelasan ini tadi tentang pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, dan pokja pemilihan dapat Bapak Ibu pahami dengan jelas. Supaya kedepannya Bapak Ibu bisa tahu secara benar tugas dan fungsi pelaku pengadaan tersebut. Oke Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak ya, untuk pekerjaan pengadaan barang, ATK misalnya, 50 juta. Siapa yang melakukan pemilihan? Siapa Bapak? Pejabat pengadaan. Iya, benar sekali. Oke, silakan Ibu. Untuk pekerjaan konstruksi 250 juta, siapa yang melakukan pemilihan? Siapa? Pokja pemilihan. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Pokja pemilihan. Saya rasa Bapak Ibu sudah benar-benar mengerti tentang kewenangan dan tugas dari pelaku pengadaan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan. Kita semua di sini adalah pelaku pengadaan, maka kita harus hati-hati dan siap waspada sesuai aturan. Sampai jumpa Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.